Oke, kita lanjutkan tutorial kita berkaitan dengan ekspor raport siswa atau membuat raport siswa. Ini adalah langkah untuk mengatur grafik hasil tryout siswa ya. Oke, saya ulangi. Yang pertama adalah kita perlu perhatikan apakah data siswa ya, apakah data siswa ini apakah data siswa ini adalah data terbaru atau data lama. Data terbaru itu adalah data real atau data siswa yang saat ini kita koreksi. Data lama adalah data yang kita ambil dari hasil tryout sebelumnya. Kalau kelas 10, data barunya adalah tryout pertama. Kalau kelas 11, data tryout barunya adalah tryout ke-5 berarti. Kemudian kalau untuk kelas 12, data TO terbarunya adalah tryout ke berapa nih? 1, 2, 3, data ke-8 ya. Nah, kita awali dari tryout baru untuk kelas 10. Kebetulan kelas 10 mereka baru mendapatkan 1 kali tryout. Nah, di sini saya contohkan untuk yang hanya 1 tryout. Jadi tidak perlu mengambil data dari tryout sebelumnya. Maka seandainya ini adalah koreksian kelas 10, nilai yang lainnya kita hapuskan saja persamaannya atau nilai-nilainya ya. Oke. Kita hapuskan nilai siswa ya. Kemudian levelnya di sini ganti dulu. Ini kelas 12 kelas 1. Lalu year-nya 2021, 2022, habis itu batch-nya adalah batch pertama. Oke, nah di sini fill up buku raport sampai di sini. Ada ya titik atas, kita shift kemudian panah atau bisa langsung drag aja blok sampai ini elaborasi saintek titik dan tanda seru. Ini kita delete aja. Kita delete. Kalau misalkan ini data baru, Bapak-bapak bisa langsung menuju ke tab elaborasi saintek. Sini elaborasi saintek ya. Kalau rata-rata itu nanti nomornya adalah 134. Kalau TKA 133, TPS 131. Karena ini tadi average rata-rata, berarti ini 134 ya. 134. Ini nilainya adalah 144. Maka kita lihat si Ahmad Syarif Basmul apakah rata-rata 144. Benar ya. Di sini 144. Kemudian rata-rata TKA dia 140, TPS dia 148. Kita ke grafik siswa lagi. Ya di sini masih berbeda. TPS-nya ini kita copy aja. Ya. Kita pastekan di TPS dan di TKA. TPS tadi rata-ratanya nilai dari kolomnya itu adalah kalau TPS 131, kalau TKA 133. Berarti di sini TPS 131, di bagian rumusnya ini 131, TKA-nya 133 ya. TK 140, TPS 148, kita cek. TK 140, TPS 148, oke. Benar ya. Oke, kemudian itu kalau kelas 10. Nah, nanti hasilnya berarti cukup sampai tryout 1 aja. Nah, ini kita pastikan di buku raport sudah sesuai. Ya, di sini ya. Oke. Kemudian untuk yang kelas 11
kelas 11 kan sekarang tryout ke 5. Ya, berarti data barunya adalah fokus ke tryout 5. Tryout ke-5 tinggal sesuaikan aja. Oke, anggaplah ini sama ya deh. Ini sama. Ini saya sudah mengambil data tryout baru itu tryout 5. Nah, kemudian kan kita harus tahu nih TO 1, 2, 3, 4 itu kan dari tryout lama. Ini kita ambil datanya sekarang. Jadi TO kelima untuk kelas 11 adalah data baru, TO 1, 2, 3, 4 data lama. Cara mengambil data lamanya, kita buka aja tryout-tryout sebelumnya. Misalkan kita mau ngambil tryout yang pertama, ya, maka kita buka raport siswa tryout pertama. Di sini ada 10 IPA 1, tryout 1. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, kalau sudah, oke, selanjutnya adalah kita copy dulu nama-nama siswa. Berarti di mana? Di raport yang saat ini kita kerjakan, di kumpulan grafik kita klik, kumpulan grafik kita klik dulu. Lalu di sini kita buat nama siswa ya. Sama dengan ke bagian TPS, ke nama yang pertama, enter. Ini kita drag, kita geret aja ke bawah, seret. Zhang Junda. Oke, ini sudah. Ini absen pertama, 2. Ini atur biasa aja ya, nggak ada rumus yang susah. Oke, kalau sudah, berarti di sini kita tuliskan aja tryout pertama TO1, tryout 2 sebanyak tryout dari data lama. Karena saat ini saya mencontohkan untuk kelas 11, berarti ini saya sampai tryout keempat data lama siswanya. TO3, ini TO4. Oke, di thread pertama di sini kan apa nih? TKA. Rata-rata dulu ya, rata-rata itu ada TPS. Kemudian baru di sini TKA. Sama, ini kita kopikan aja ke samping-sampingnya. Habis itu kita urutkan untuk nomor kolomnya, kolom berapa. Oke, ke mana? Kumpulan grafik ya. Di sini nomor pertama, nomor kolom aja, biar kita nggak lupa. Oke, habis itu kita kopikan dulu nilai data lama siswa. Tadi saya contohkan untuk tryout pertama. Berarti kita ke raport kelas 11, tryout pertama kan berarti di mana? Tadi sudah saya buka. Langsung aja ke elaborasi saintek. Di elaborasi saintek sudah ada kumpulan rata-rata siswa. Nah, di sini kita ambil rata-rata. Ini pokoknya ke bawah. Oke ya. Sebanyak siswanya. Nah, ini kebetulan si Zhang absen 25 belum masuk, nggak apa-apa, kita masukkan aja sampai nomor 25. Berarti sampai punya Zhang. Oke. Sampai punya Zhang ya harusnya. Berarti sampai bawah Zhang ke bawah sini. Rata-rata kembali ke tryout kita Pak sini, di kanan angka velus, kemudian TPS-nya dikopikan. Oke, ini data lamanya TPS sampai bawah nomor 25. Kita Ctrl C,
paste ke TPS, paste values terus semuanya, TKA juga. Ctrl C. Kalau kita tidak teliti nanti datanya akan rusak, data siswa. Oke, di sini TO1 sudah. Kemudian TO2 sekali lagi kita contohkan ya. TO2 kita buka. Oke, TO2 kita buka. Perhatikan nih masih di TO pertama. File TO2. File TO1 kalau sudah di copy tutup aja biar nggak bingung. File TO2 ya. Ke elaborasi syntax langsung aja. Terus sama. Nah, nih. Pokoknya selalu ke tab elaborasi syntax, pilih rata-rata, digeser paling kanan, rata-rata kita copy. Sampai nomor 25, pokoknya sebanyak siswa. Ini kebetulan nomor 25 nggak ada. Ya, tapi karena memang di kelas setelahnya anaknya baru masuk. Ini rata-rata kita copy aja. Tadi TO2 ya, TO2 sini. Habis itu TO1, TO2-nya kita copy. TPS dulu dan TKA sekaligus nggak apa-apa sih. Kayaknya bisa ya. Oke, sudah. Anggaplah kita sudah mengumpulkan semua data siswa. Maka langkah selanjutnya ke grafik siswa. Oke, ya. Tadi kan kita bahas data baru itu TO5 ya untuk kelas 11. Nah, ini TS1-nya kita masukin. Ya. Rumusnya kita copy aja. Dari elaborasi syntax, dari TO kelima. Atau dari data baru kita copy. Pastekan ke sini. Yang kita hapus, ingat dari tanda petik sebelum elaborasi sampai sampai tanda serunya. Ini kita delete. Kita ke kumpulan grafik. Nah, ini kita lihat, kita perhatikan sini. Rata-rata TO pertama siswa kolom ketiga. Berarti di sini sebelum true di situ kita ganti kolom ke-3. Oke, rata-ratanya sudah sesuai, udah keluar. Kalau belum berarti nanti ada yang kita edit ya di sini. Oke. A8 sampai berapa nih? Jadi di sini A8-nya kita cek. Ini dari A4 ya. Dari A1, dari A1. Dari A1, berarti tadi rumusnya kita ganti di sini $A1. Enter, ini kan. Kita cek apakah nilai rata-ratanya Basmul di TO pertama data lama itu 245 sudah sesuai. Jadi tadi dolarnya, jadi setelah kumpulan grafik, nah ini ganti A1 saja. Dengan catatan Bapak-Bapak membuat nomor kolom di kumpulan grafik itu di A1. Mulai dari pojok. Atau disesuaikan dengan file yang saat ini saya contohkan. Sekarang kita ke TPS, TKA itu kan 34 ya, jadi 34. Kalau sudah dapat yang rata-rata TPS, rata-rata semuanya dari TO1, maka TPS TKA kita bisa mudah. Rumusnya kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini kolom ke berapa berarti kan? 4 ya. Ini ke 4. Ini ke 5.
TPS-nya 280, TKA 210. Ini sudah sesuai. Kita coba ganti absen ke 2. Oke. Kumpulan grafik Dias Fathan, rata-rata 288,75, TPS-nya 402, TKS 175. Ini ya, 403 dibulatkan dan 175 sudah sesuai. Yang TO2, TO3 dan seterusnya, kalau misalkan Bapak-Bapak sudah mendapatkan kunci dari TO1, 2, 3, 4, gampang. Tinggal copy rumusnya lagi aja. Atau gini juga bisa sih. Nah, berapa urutan TO keduanya? Rata-rata kolom ke-6, TPS 7, TK 8. Berarti TO2 ini sebelum turun 6, oke, ini 7 ya. Yang ini 8. Oke, ini lebih mudah dari koreksian tahun lalu. Dan seterusnya sampai data-data lama terkumpulkan. Lalu untuk yang kelas 12 itu yang baru kan TO8. Sedangkan ini masih terdiri dari 7 TO. Maka langkah selanjutnya ini kita tambahkan dulu kolomnya TO7 ya berarti. TO8. Kemudian ini kita sesuaikan dulu ya. Kemudian kita perhatikan di grafik ini. Ini kan baru sampai TO7. Maka ini kita klik aja. Klik 2 kali ya, klik 2 kali. Kita geret. Yang warna ungu geret ke bawah. Oke, lalu yang TKA juga digeret ke bawah sampai TO8. Enter. Ini kan udah muncul. Ini baru TKA. Lalu yang TPS juga. Pilih aja TPS warna oranye. Berarti kita klik yang warna oranye. Yang biru ya ini ternyata. Kita geret. Pokoknya harus sampai TO8. Kalau misalkan TO9 berarti nanti ini digeret sampai TO9. Yang lain sudah. Oke, tinggal average score. Average. Ini udah ya. Pastikan semua sudah mencapai TO8. Kalau sudah, kita cek ke buku raport apakah TO8 sifat sudah muncul. Ini kan belum ya, masih TO7. Ini kita klik 2 kali. Lalu ke bagian sebentar, chart filter, saya lupa. Chart filter, klik aja. Kemudian select data. Oke, select data, ini di scroll. Oke, select data ya, select data. Ini perhatikan dijadikan sampai 15. Chart data range-nya sampai 15. Oke. Oke, sudah muncul ya. Kalau belum paham diulang terus saja sampai paham. Oke. Kalau sudah muncul grafiknya, lalu untuk kelas 12 data baru kan TO8. Caranya sama. Kalau TO8 datanya itu dari file ini. Ya. Seperti ini kita copy aja. Ciri utama dari data baru nanti di sini namanya elaborasi saintek ya. Kalau yang data lama itu kita kumpulkan dalam ini delete. Kita kumpulkan dalam kumpulan grafik. Tadi caranya ada dari sebelumnya. Nah, ini kan TO3 sama, kita buka file TO3, klik 2 kali. Habis itu tunggu ya. Setelah itu kita ke bagian elaborasi saintek. Nah, di sini rata-rata kita copy sebanyak siswanya. Apakah sudah sesuai? Kita geser. Oke, sudah sesuai ya. Ctrl C, kita ke file saat ini.
ke kumpulan grafik ini ditambahkan tadi sudah ada ke TO3 nih rata-rata. Jangan lupa klik kanan ke values ya, values. Sama TPS dan TKE juga jangan lupa di copy. Ctrl C, kemudian di sini klik kanan values. Oke, sudah. Berapa nih untuk berarti TO kelas 12 kan sampai ada 7 TO lama. Ini kita copy aja juga lagi nih. Ctrl C. Empat, lima, enam. Sorry. 7, 4, 5, 6, 7. 7. Oke. Kolomnya juga nama kolomnya, nomor kolom. Kita tahu nanti ya. Ketiga nomornya berapa? 9, 10, 11. Di sini kan 9, 10, 11. Kita ke grafik siswa. Untuk TO3 tinggal kita kopikan aja. Kalau data lama mah persamaannya sama ya. Data lama persamaannya itu kumpulan grafik. Kalau data baru di sini nanti elaborasi syntax. TO3 tadi nomornya berapa? Disesuaikan aja. 9, 10, 11. Ini berarti TO3 rata-ratanya di nomor 9 sebelum true-nya. Lalu di TPS 10 dan 11. Oke, ini punya Dias Fathan. Kita ambil sampel apakah average-nya 324 untuk TO3. Kita ke kumpulan grafik. Ini ya, 324. Anggaplah semua sudah terisi ya. Anggap ini yang lama ditutup dulu biar nggak bingung kita. Anggaplah kita data lama sudah terisi semua. Ini nanti saya isi deh. Maka langkah terakhir itu adalah kita tinggal ekspor. Kita kembali ke buku rapor. Pastikan bahwa pertama levelnya kelasnya disesuaikan, tahun ajaran, urut TO keberapa dituliskan. Habis itu ini disesuaikan dengan tanggal saat ini atau tanggal nanti akan kita bagikan. Anggaplah yang pembagian bulan Desember misalkan. Ini diganti. Habis itu kita ekspor caranya. Ini kita set dulu mana saja mau kita print sampai bawah ya. Page layout, kemudian kita print area, set print area. Habis itu diekspor. Bebas cara seperti apa, kalau saya seperti ini, Ctrl P. Oke. Reviewnya seperti ini ya. Reviewnya seperti ini. Ini masih terpotong capnya, kita ulang lagi. Print set areanya berarti kan sampai sini ya. Print set print area. Ctrl P. Oke, sudah. Kemudian kita ekspor. Create PDF XPS. Formatnya seperti apa? Formatnya adalah, sebentar, saya buka dulu formatnya. Oke, formatnya seperti ini. Ini nomor absen, titik, spasi, nama lengkapnya siswa siapa. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari perangkat pembelajaran. Saran saya adalah nama-nama di perangkat pembelajaran kita
kita pastekan di notepad ya. Jadi dari sini kita buka dulu notepadnya. Atau kalau ada cara lebih mudah silakan. Yang penting nyaman. Ya. Jadi kita ulang tadi ya, ekspornya Ctrl P, atau kalau ada yang lebih mudah silakan. Lalu di sini kita lihat previewnya sudah sesuai belum, kira-kira seperti ini. Export, create PDF XPS tadi ya. Aduh, ngulang lagi nih. Oke. Pertama ini yang paling ujung adalah absensi siswa, jangan lupa. Lalu di sini kita ganti dengan namanya tadi siapa? Basmul ya. Spasi. Basmul. Lalu raportnya TO ke 1 ya. Oke, ini enter. Tunggu saja. Kalau ada yang lebih mudah bisa kasih tahu ke kita. Ini siapa? Dias Fathan. Oh, salah kita. Berarti ini kita update dulu tadi si Dias ya. Ini datanya Dias. Dias absen kedua. Oke. Ini contohnya. Ctrl C, export, lalu diklik ini raportnya siswa, kita ganti absen nomor 1, namanya adalah siapa? Ahmad Syarif Basmul. Oke, enter. Oke, saya baru ingat bisa lebih cepat lagi. Ini kita copy aja dulu. File sembarang kita kopikan ke file sembarang, bebas ya. Paste. Lalu ini absen 1, 2. Ini sama dengan spasi ya, spasi. Geret ke bawah. Kemudian apalagi? Spasi nama, spasi raport TO1. Oke, ini kita geret ke bawah. Oke, ini sama dengan nomor absen, spasi, nomor absen, dan spasi, dan nama, dan spasi, dan rapor TOTBK, enter. Oke, aman ya. Kita lihat. Oke. Kita geret ke bawah. Ini kita Ctrl C. Oh, jangan lupa ada titiknya. Kita belum ada titik. Berarti kita buat titik lah di sini. Titik. Ini habis absen berarti ada titik dan titik. Dan
nama titik spasi nama absen, nomor absen titik spasi nama spasi raport TO1. Oke. Ini kita tinggal seret ke bawah. Kalau sudah, kita Ctrl C, copy ke Notepad. Nah, sudah ya. Ini lebih mudah nih. Berarti kita langsung contoh ke TO3. Ke absen ketiga. Faiz Ahmad, Zaki Priadi, pastikan semua sudah aman. Enter. Ini alasan kenapa kok kosong, karena saya belum masukin. Dan kalau misalkan guru ternyata masih ini kosong, jadi ini harus dipastikan ada, karena kelas 12 sampai TO8. Kelas 1 hanya TO1, kelas 11 TO ke berapa? 5 kalau nggak salah tadi. Nah, export. Tadi kan kita export siswa yang ketiga. Siapa yang ketiga? Oke. Ini aja di copy nih. 3, Faiz Ahmad. Sudah muncul. Lagi publishing. Oke, ya, aman. Faiz Ahmad. Dan seterusnya nanti sampai semua siswa. Baik. Jadi seperti itu untuk ekspor raport siswa. Ini saya stop ya, sudah setengah jam.